Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo ya. Hai Leo, apa kabar kalian? Ya. Kita akan reading buat kalian tentang bagaimana asmara kalian 1 bulan ke depan ya. Readingan ini sifatnya timeless ya, timeless reading, dimana akan berlaku setelah 1 bulan setelah kalian buka videonya. Oke? Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu dan bisa juga nggak resonate. Dan energinya vice versa ya, bolak-balik. Bisa energi kamu, pasangan kamu, atau seseorang yang lagi dekat dengan kalian saat ini. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini ya, ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Oke. Di sini juga ada the fates ya. Sementara untuk kartu tarotnya, kalian punya 5 of Pentacles, ada 10 of Wands, ada the Death, ada 7 of Wands, ada High Priestess, ada 8 of Wands, dan King of Pentacles. Oke, Leo ya. Oke, kalau lihat dari tebaran kartu kalian di sini ya, sepertinya banyak dari kalian Leo ya, yang saat ini sedang mengalami masalah dengan pasangan. Oke, di sini ada 5 of Pentacles, ada 10 of Wands ya. Jadi ada beberapa masalah yang sedang kalian hadapi saat ini ya, membuat hubungan kalian itu kayak apa ya, terasa berat ya untuk dijalani ya. Dimana di sini sepertinya ada trust crisis ya, ada rasa tidak percaya ya, tidak percaya kepada pasangan ya, dan juga hopeless ya akan masa depan hubungan kalian ya. Yang sebagian dari kalian itu merasakan kalau hubungan kalian itu semakin kesini tuh semakin gak jelas ya, gak ada kepastian. Oke? Jadi kayak digantung kayak gitu ya. Di sini energinya bisa buat kalian yang saat ini sedang menjalani hubungan dengan seseorang ya, tapi nggak kunjung mendapatkan kejelasan atau komitmen yang lebih serius seperti yang kalian harapkan ya. Jadi banyak hal yang membuat hubungan kalian itu jadi ngambang ya. Mungkin ya ini disebabkan karena si dia udah punya orang lain selain kamu, atau sebaliknya kamu masih terikat dengan orang lain ya. Tapi masalah kalian di sini bisa juga karena ada masalah-masalah lain yang membuat hubungan kalian itu nggak bisa dikukuhkan ya dalam suatu ikatan atau komitmen. Oke? Jadi hubungan kalian itu berjalan dengan ketidakpastian dan ngambang ya. Sementara buat kalian yang berpasangan ya atau sudah menikah, hubungan kalian saat ini lagi ada di tahap krisis kepercayaan, di mana kamu dan dia ada rasa tidak percaya dengan pasangan ya. Ini bisa disebabkan mungkin ya, salah satu dari kalian pernah melakukan kesalahan ya, mungkin pernah mengkhianati pasangannya ya, atau pernah membohongi ya, sehingga sulit buat kalian untuk mempercayai pasangan kalian lagi ya. Dan di sini hubungan kalian berjalan dengan terasa sangat berat ya, dan kalian merasa tidak ada harapan lagi untuk bisa memperbaikinya ya. Dan kabar baiknya ya buat kalian untuk 1 bulan ke depan ya, apapun yang sedang kalian hadapi saat ini ya, permasalahan apapun yang menjadi penyebab gak baiknya hubungan kalian saat ini, pada akhirnya semua akan menemui jalan keluarnya ya. Ini berlaku 1 bulan ke depan setelah kalian membuka video ini. Oke? Akan ada jalan di mana masing-masing kalian akan berusaha untuk
memperbaiki hubungan kalian, ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian itu diem-dieman, ya, tahan gengsi, ya, untuk menyapa pasangan kalian, ya. Kali ini kalian akan mau membuka diri kalian lagi, ya, untuk memperbaiki hubungan kalian. Oke? Apapun yang jadi permasalahan kalian itu nanti sekonyong-konyong akan menemui titik terang penyelesaiannya, ya. Akan ada jalan keluar, ya, buat kalian berdamai lagi. Oke? Memperbaiki hubungan kalian yang sempat rusak kemarin, ya, yang nggak bisa kembali harmonis, ya. Jadi kalau selama ini kalian berpikir hubungan kalian nggak ada masa depannya, ya, nggak akan ada titik cerahnya, kalian salah, ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate, ya, dimana 1 bulan ke depan kalian akan menemui titik cerah untuk permasalahan kalian, ya. Nanti jalannya akan datang sendiri, ya. Jalan yang mungkin nggak akan kalian duga-duga, ya. Mungkin nanti akan ada pihak ketiga yang hadir di kehidupan kalian, ya, yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kalian, ya. Atau nanti akan ada ketukan, ya, di hati kalian, ya, seperti hidayah lah, ya, yang akan membuka hati kalian untuk mau dengan kesadaran sendiri memperbaiki hubungan kalian yang selama ini kurang baik. Oke? Di sini kalian pelan-pelan akan mulai melepaskan, ya, ego kalian masing-masing, ya, dan berjiwa besar untuk mengambil pelajaran, ya, dari apa yang udah lewat, ya, dan memperbaikinya supaya tidak terulang lagi. Oke? Di sini ada the death, ya. The death sama dengan rebirth, ya. Di mana ada akhir akan ada awalan baru, ya. Jadi ketika permasalahan kalian bisa menemui jalan keluarnya, maka setelah itu akan ada perbaikan-perbaikan yang akan membuat hubungan kalian itu menjadi hubungan yang baru, ya, dengan kualitas yang baru, ya, di mana akan tercipta keharmonisan, ya, yang mungkin selama ini sulit untuk kalian capai. Oke, Leo, ya. Dalam suatu hubungan, ya, baik yang masih baru, ya, atau udah lama, pasti suatu saat akan menemui masalah, ya, besar maupun kecil, ya. Permasalahan itu timbul akibat dari proses penyatuan dua kepala, ya, dua pemikiran, dua karakter yang berbeda. Oke? Itu adalah hal yang normal dan alamiah, ya. Sepanjang hidup kita akan terus berproses, ya. Proses itu dibuat untuk membentuk kita, ya, supaya makin lebih baik, ya, dan bisa menghargai hubungan yang kita punya. Dan selama proses itu kita akan merasa ada rasa tidak nyaman, ya, ada rasa marah, ya, kecewa, bahkan bisa jadi sakit hati, ya. Dan kita harus bisa menerima itu sebagai bagian dari suatu proses, ya, kalau kita ingin menjadi lebih baik. Oke? Contoh kasusnya misalkan kamu itu tipikal yang sembrono, ya, suka naruh barang itu sembarangan. Misalnya kaos kaki, ya, kamu pulang kerja main asal lempar aja, ya, dan hal itu membuat pasangan kamu tuh marah-marah, ya. Jadi kamu punya pasangan ini orangnya bersih, ya, rapih, dan ingin semuanya itu serba teratur, oke? Dan dengan sikap kalian yang sembrono itu, dia jadi marah-marah, ya, sebagai bentuk protesnya atas sikap kamu yang sembarangan. Rasanya diomel-omelin itu pasti rasanya nggak enak, ya, nggak nyaman. Terkadang kamu pasti nggak terima dengan sikap pasangan kamu itu. Kadang suka ada ego, ya, yang ingin kita tampilkan kalau inilah gue, gitu, ya.
Ya lu suka, ya lu terima. Lu nggak suka, ya harus suka gitu. Karena sekarang gue udah jadi pasangan lu, kayak gitu. Kita nggak bisa seperti itu, ya. Kalau kita sudah mau menyatu dengan seseorang, menjalin komitmen, ya, yang ada bukan lagi aku, ya, dan bukan lagi kamu, tapi adalah kita, ya. Jadi kita perlu menanggalkan ego kita, ya, supaya hubungan kita itu bisa menemui keharmonisan, ya. Dan untuk bisa menyatukan dua karakter yang berbeda itu, itulah yang dinamakan proses, ya. Dan proses itu akan membuat kamu itu nggak nyaman, ya. Tapi dari proses itu, dari dia yang marah-marah, ya, karena sikap sembrono kamu, pada akhirnya kamu akan ngerti kalau pasangan kamu itu punya karakter yang biasa bersih dan rapih, ya. Dan mau nggak mau, ya, supaya menghindari konflik, kamu harus bisa mengikuti itu. Sepanjang itu adalah hal baik, ya, kenapa enggak, ya? Jangan terlalu kekeh, ya, mempertahankan ego kamu, padahal itu adalah bukan sesuatu hal yang baik, ya. Bila sesuatu hal bisa merubah kamu menjadi seseorang yang lebih baik, ya, kenapa enggak, ya? Bukalah diri kamu untuk suatu perubahan, ya. Fungsi pasangan itu selain sebagai teman hidup, ya, dia bisa juga sebagai teman untuk mengkontrol hidup kita, ya, memperbaiki hidup kita, ya. Pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa membawa kita ke arah perubahan yang baik, ya. Kalau pasangan kita membuat kita berubah menjadi orang yang tidak baik, ya, berarti hubungan kalian itu nggak sehat, ya. Jadi kalian bisa lihat hubungan kalian itu sehat atau enggak kalau pasangan kamu bisa membawa kamu ke arah perubahan yang lebih baik. Oke, paham ya? Itu contoh kecilnya aja, ya. Jadi kamu dan dia akan bisa lebih mengenal satu sama lain, ya, melalui masalah-masalah yang timbul di antara kalian, ya. Melalui kelas-kelas yang seperti yang tadi yang saya bilang, ya, yang pada akhirnya kalian itu akan bisa memahami karakter dari masing-masing kalian. Oke? Begitupun dengan trust crisis, ya, dengan rasa kepercayaan. Kita pun butuh proses untuk mengenal pasangan kita, ya, dengan lebih dalam lagi. Baru kita bisa percaya sama dia, ya. Jadi bagaimana kita bisa percaya sama dia kalau kita nggak mengenal dia dengan lebih baik, nggak mengenal dia dengan lebih dalam, ya. Jadi kalau kita hanya mengenal dia dari sisi luarnya, ya, maka yang ada akan timbul keraguan-raguan, ya. Jadi seberapa pun usaha kamu untuk mempercayai dia, kalau kamu nggak memahami dia dengan baik, ya, kamu nggak akan bisa melakukan itu. Oke? Jadi kunci dalam sebuah hubungan yang harmonis adalah kamu harus bisa mengenal pasanganmu dengan baik, ya. Seperti kamu mengenal dirimu sendiri. Oke? Seringkali, ya, banyak dari sikap dia, ya, yang mungkin membuat kita ragu, ya. Ragu sama perasaan dan kesetiaan dia. Ya, inilah kenapa selalu dikatakan kenali pasangan kamu dengan baik, ya. Sebelum kamu memutuskan untuk menjalin hubungan dengan dia atau bahkan menikahinya, ya. Karena apa, ya? Karena seringkali kita terjebak sama tampilan luar dari seseorang, ya. Dan baru terkejut ketika semua itu terbuka lebar saat kita telah menikahinya, ya. Itulah kenapa sering terjadi perceraian, ya. Karena kita nggak mengenal pasangan kita itu, calon pasangan kita itu dengan sangat baik. Kita nggak kenal pasangan kita dengan baik, tapi kita punya ekspektasi yang tinggi, ya, pada calon pasangan kita, ya. Hingga ketika kita kemudian melihat aslinya seperti apa, ya, dan ternyata zong, ya, akhirnya kita akan terkejut, ya, dan merasa seperti tertipu, ya. Sebenarnya di sini
bukan dia yang berusaha untuk menipu kita ya, tapi kita yang kurang peka untuk melihat karakter asli dari calon pasangan kita ya. Hingga pada akhirnya setelah semua terkuak, kalian akhirnya memilih pisah ya. Dan akhirnya apa ya? Dampak dari semua ini ya, setelah kalian menikah dan punya anak dan kemudian berantakan ya pernikahan itu, yang jadi korban adalah anak-anak kalian. Oke, jadi sangat penting buat kalian untuk mengenal calon pasangan hidup kalian ya. Jangan menilainya hanya dari luarnya aja. Kenali betul-betul ya. Jangan mencintai dia secara buta ya. Cinta buta itu umurnya hanya sesaat. Apa kalian mau usia pernikahan kalian itu hanya berumur 1-2 bulan aja? Pasti enggak kan? Jadi buat kalian yang masih single ya, jangan buta karena cinta ya. Kenali pasangan kamu dengan baik ya, karakternya, visi misinya ya, apakah sejalan dengan kamu. Oke? Jangan berharap kalau kamu akan bisa merubahnya suatu saat nanti ya, setelah kamu menikahinya. Karena kita berhubungan dengan seseorang yang sudah dewasa ya, bukan anak kecil yang masih bisa kamu rubah-rubah semau kamu ya. Seorang dewasa itu sudah punya karakter ya, dan akan sulit buat kalian untuk merubahnya kecuali dia punya niat sendiri yang kuat ya untuk merubah karakter aslinya ya. Jadi kalian jangan berandai-andai ya. Hidup ini realistis ya. Jadi kalian juga harus pakai logika ya, dan peka pada apa yang hati kalian katakan. Oke? Jadi carilah pasangan yang sejalan dengan kamu ya. Baik karakter, pikiran, dan juga visi misinya ya. Supaya kedepannya kalian gak menemui kesulitan ya dalam menjalani hubungan kalian. Oke Leo, paham ya? Buat kalian Leo ya, untuk 1 bulan ke depan ini, kabar baiknya adalah buat kalian yang sudah terlanjur menjalin komitmen ya, akan ada kabar baik ya. Di sini ada 7 of Wands, oke? Apapun yang jadi permasalahan kalian akan menemui jalan keluarnya. Tapi di sini juga perlu usaha-usaha dari kalian ya, kamu dan dia, untuk mau sama-sama memperbaiki hubungan kalian. Oke? Tinggalkan ego dan gengsi kalian ya. Duduk bareng ya, mencari solusi untuk permasalahan kalian. Oke? Di sini ada High Priestess ya. Apapun yang jadi permasalahan kalian, gunakan kebijaksanaan kalian ya. Tanggalkan ego kalian untuk bisa mencapai mufakat ya, mencapai keselarasan ya, supaya hubungan kalian itu bisa diperbaiki ya, dan bisa berjalan dengan harmonis. Oke? Dengan sama-sama mau berjiwa besar ya, mengakui kalau kalian mungkin ada kesalahan ya di sini ya, akan mudah buat kalian untuk menemui jalan keluarnya ya, untuk apapun yang menjadi permasalahan kalian. Oke? Jadi kita perlu memahami ya, kalau kita sudah mau menjalin hubungan dengan seseorang, berarti kita itu udah siap untuk berkomitmen ya. Kalau kita udah siap untuk berkomitmen, ini bukan lagi tentang saya ya, atau tentang kamu, tapi ini sudah menjadi tentang kita ya. Dan kalau kita sudah bicara tentang kita, ego itu udah nggak ada lagi ya. Yang ada adalah rasa kebersamaan ya, rasa kebersamaan untuk sama-sama mau membangun hubungan yang seimbang dan harmonis. Oke, di sini ada 8 of Wands, ada King of Pentacles ya. Jadi perlu upaya kedua belah pihak ya, kamu dan dia, supaya hubungan kalian itu bisa seimbang ya, bisa selaras ya. Jadi nggak bisa hanya sebelah pihak aja. Kalian berdua harus sama-sama ya, saling support, saling dukung, dan mau sama-sama membangun hubungan yang sehat ya, hubungan yang seimbang, yang akan bisa membuat hubungan kalian itu menjadi
harmonis dan bahagia. Oke? Di sini ada honeymoon, ya. Enjoy the bliss of holiday time together, ya. Kalian akan bisa menikmati hubungan kalian dengan keharmonisan, ya. Kalau kalian mau menanggalkan ego kalian, ya, dan saling mengasihi satu sama lain, ya. Saling support dan menghargai hubungan kalian, ya, sebagai suatu komitmen yang harus dijaga dan dipelihara, ya. Jadi hubungan yang harmonis dan bahagia itu gak bisa tercipta begitu aja, ya. Perlu upaya dari kalian berdua untuk bisa mewujudkan hubungan seperti apa yang kalian inginkan. Oke? Di sini ada the fates, ya. Tumbuhkan rasa percaya kamu kepada pasangan, ya, dengan mengenal pribadi kalian masing-masing. Oke? Dengan kalian memahami pasangan kalian, ya, akan lebih memudahkan kalian untuk memberi kepercayaan kepada pasangan, ya. Karena kalau nggak kenal, kalian nggak akan bisa untuk percaya. Jadi kenali pasangan kalian dengan seksama, dengan sangat baik, seperti kamu juga harus mengenal dirimu sendiri, ya. Jadi kalian tahu apa yang kalian mau dan kalian tahu apa yang pasangan kalian inginkan. Kalau di sini kalian udah bisa sama-sama tahu, ya, apa yang kalian inginkan masing-masing, mudah-mudahan ke depannya kalian akan bisa membawa hubungan kalian ke arah yang lebih baik, ya, ke arah hubungan yang sehat, ya, yang berkualitas, ya, dan lebih harmonis. Oke, Leo, ya, paham ya maksud dari readingan ini? Mudah-mudahan hal baik ini akan terjadi dalam 1 bulan ke depan, ya. Dan di sini kalian harus mau menanggalkan ego kalian, ya, demi untuk bisa membawa hubungan kalian ke arah yang lebih baik, ya, dan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan. Oke, Leo, demikian readingan ini buat kalian, ya. Semoga readingan ini bermanfaat, bisa menginspirasi kalian, ya. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.